Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Kita akan kembali mengulang definisi dari turunan fungsi, yaitu di sini suatu fungsi f yang memetakan x terhadap y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan dengan y aksen atau bisa juga f aksen x atau juga bisa dituliskan dy per dx atau dfx per dx dan didefinisikan sebelumnya sudah kita bahas itu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h atau dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx ditambah delta x dikurangi fx per h. Nah, notasi yang kedua ini dinamakan dengan notasi Leibniz. Nah, ini contohnya nomor 1. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x dikurangi 3. Jadi sesuai dengan definisi turunan yang tadi, bahwa di sini kita membutuhkan fx dan fx plus h. Di sini fx-nya 4x dikurangi 3, jadi kita tentukan terlebih dahulu fx ditambah h-nya. Jadi di sini yang ditambahkan h hanya variabel x. Jadi ini x yang ini kita ganti dengan x tambah h, dikurangi 3-nya tetap. Ini kita kali silang, 4 dikali x, 4x, ditambah 4 dikali h, 4h, ini dikurangi 3. Kemudian kita masukkan, disubstitusikan ke dalam rumus turunan fungsi yang tadi, fx plus h-nya kita ganti di sini, sudah kita peroleh yang tadi 4x tambah 4h dikurangi 3, dikurangi fx dari soal per h. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, ini 4x tambah 4h dikurangi 3, yang ini kita kali silang, negatif kali 4x, negatif 4x, ini negatif dikali negatif 3, positif 3, ini per h. Ini 4x dikurangi 4x itu habis, negatif 3 ditambah 3 itu habis, jadi bersisa tinggal 4h per h. Nah, ini h dibagi h1 sehingga hasilnya limit h mendekati 0 dari 4, jadi hasilnya 4. Sehingga turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4x dikurangi 3 adalah 4. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Di sini nomor 2, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x, sama seperti yang tadi. Di sini kita butuh fx dan fx tambah h. Ini setiap x kita ganti menjadi x tambah h, seperti ini. Ini yang ada variabel x-nya, ini x kita ganti menjadi x tambah h, yang ini juga ada variabel x, kita ganti dengan x tambah h. Ini diuraikan, x tambah h kuadrat, ini jadi x kuadrat ditambah 2 kali x kali h, 2xh ditambah h kuadrat, yang ini juga sama ditambah x ditambah h. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya, jadi 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali 2xh menjadi 6xh, 3 dikali h kuadrat, 3h kuadrat, tambah x tambah h, sehingga kita masukkan ke dalam rumus turunan fungsi yang tadi. Ini fx plus h-nya kita tadi sudah uraikan, hasilnya ini. Kita masukkan ke sini, kemudian dikurangi fx, fx-nya dari soal per h. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini 3x kuadrat dengan 3x kuadrat habis. X dengan X juga habis, sehingga sisanya 6XH ditambah 3H kuadrat ditambah H. Yang ini kita sederhanakan dibagi dengan H semua ya, sehingga sisanya 6X tambah 3H tambah 1. Setelah bentuk sederhana ini, kemudian kita substitusikan nilai H sama dengan 0 ke sini, sehingga bersisa 6X tambah 1. Sehingga turunan pertama dari 3X kuadrat ditambah X, jika menggunakan rumus turunan fungsi, hasilnya 6X tambah 1. Nah, ini penyelesaian turunan fungsi dengan menggunakan rumus turunan. Nah, di rumus dasar turunan fungsi untuk mempermudah penentuan turunan pertama. Yang pertama, ini dirumuskan jika suatu fungsi berbentuk konstanta saja, tidak bervariabel, maka turunan pertamanya adalah 0. Ini contohnya, misalkan soalnya fx-nya sama dengan 5, ini konstanta, maka turunan pertama dari 5 adalah 0. Ini rumus yang kedua. Ini rumus yang ketiga di sini. Nah,
Ini untuk yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan, ini pangkatnya dikalikan dengan koefisien, jadi a kali n, x pangkat yang pangkat n ini dikurangi 1. Ini untuk rumus dasar turunan yang ketiga. Sehingga ini contoh-contohnya, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, untuk soal fx sama dengan 3x pangkat 4, maka turunan pertamanya, ini pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi ini 4 kali 3, x variabelnya kita tulis lagi, ini pangkatnya dikurangi 1. Ini 4 kali 3, 12, pangkatnya ini 4 dikurangi 1 itu 3. Nah ini sama halnya dengan yang nomor 1 tadi, yang A, yang B juga sama. Fx-nya ini 2x pangkat negatif 6. Ini turunan pertamanya sama ya, ini pangkatnya dikalikan dengan koefisien, jadi negatif 6 dikali 2, x pangkatnya dikurangi 1, negatif 6 dikurangi 1, sehingga hasilnya negatif 6 kali 2 negatif 12x, negatif 6 dikurangi 1, negatif 7. Nah, untuk yang C ini sama seperti ini, hanya bedanya rubah terlebih dahulu bentuknya ke dalam bentuk umumnya. Jadi yang ini, variabel yang ada di bawah ini kita pindahkan ke atas. Konsekuensinya ketika dipindahkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, pengerjaannya sama ya seperti sebelumnya. Kalikan pangkat dengan koefisiennya, jadi negatif 5 kali 3. Pangkatnya kemudian dikurangi 1, sehingga ini negatif 5 kali 3, negatif 15x pangkat negatif 6. Nah, agar pangkat dari variabelnya kembali positif, yang ini variabelnya kita kembalikan ke bawah, sehingga pangkatnya berubah kembali menjadi positif. Untuk yang bagian D ini sebetulnya sama, jadi yang kita pindahkan, rubah dulu ini variabelnya ke dalam bentuk umumnya, jadi yang ini kita pindahkan ke atas sehingga pangkatnya berubah menjadi negatif. Kalau sudah sesuai dengan bentuk umumnya, kita tinggal kalikan koefisien dengan pangkatnya, jadi negatif 3 kali 1, negatif 3 dibagi 3, jadi hasilnya negatif 1. Kemudian pangkat kita kurangi 1. Sama ya, ketika kita mendapatkan pangkatnya negatif, supaya jadi positif, kita kembalikan, rubah ke bawah, sehingga hasilnya positif seperti ini. Nah, ini juga sama, di sini yang bagian E, soalnya ini 2x pangkat 5 per 2. Jadi ini pangkatnya merupakan pangkat pecahan. Sama saja sebetulnya, jadi tinggal kalikan pangkat dengan koefisiennya, jadi ini 5 per 2 dari pangkatnya, kalikan dengan 2, ini 5 kali 2, 10, 10 dibagi 2, 5. Kemudian pangkatnya ini kita kurangi 1, jadi ini 5 dikurangi, ini kalikan dulu 1 kali 2, 2, jadi 5 dikurangi 2, itu 3, 3 per 2, ini hasilnya. Yang F kita lihat di sini, ini 2x dikali akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, ini yang bentuk akarnya kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi ini menjadi x pangkat, ini yang di dalam akar menjadi pembilang, yang pangkat di luar akar menjadi penyebut. Jadi 2x dikali x pangkat 2 per 3. Sehingga yang ini, karena ini perkalian bilangan berpangkat, ini kalau kita tidak tuliskan berarti dia x pangkat 1. Kalau dikalikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini 2x pangkat 1 ditambah 2 per 3. Jadi yang ini 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. Jadi 2x pangkat 5 per 3. Nah, yang diturunkan adalah fungsi ini, 2x pangkat 5 per 3 yang tadi sudah dirubah dulu ke dalam bentuk umumnya. Sama, kalau sudah seperti ini, tinggal kalikan saja pangkat dengan koefisiennya, jadi 5 per 3 ini dari pangkatnya, dikali dengan koefisiennya kali 2, ini 5 kali 2, 10 per 3. Kemudian jangan lupa pangkatnya selalu dikurangi 1. Nah ini x pangkat 5 per 3 dikurangi 1, ini satunya kali 3, 3 jadi 5 dikurangi 3, 2 per 3, seperti ini. Nah ini supaya bentuknya menjadi lebih sederhana, yang bentuk pangkat pecahan ini kita rubah ke dalam bentuk akar kembali, pembilang di dalam akar, yang penyebut di luar akar. Nah ini untuk fungsi-fungsi yang menggunakan rumus dasar turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.